kembali PT Brokol diduga bermasalah persoalan lahan dengan masyarakat. Kali ini persoalan lahan PT Brokol dengan masyarakat yang menguasai lahan di tambang Said Prapatan. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok Tani Pramba mengaku memiliki legalitas yang jelas terkait lahan-lahan mereka yang bahkan sudah dikuasai sejak tahun 90. Bahkan terkini mereka melakukan aksi di area lokasi pertambangan dan terpaksa harus dibubarkan oleh aparat Polsek Tanjung Rebet. Lalu sebenarnya seperti apa kronologis penguasaan lahan oleh kelompok Tani Pramba, dan benarkah jika mereka memang benar-benar memiliki legalitas yang sah atas lahan tersebut? Saudara, saksikan liputannya. Pak Ramli, Ya, Pak. beberapa hari ini kami memantau di media sosial, ya, baik di Facebook maupun di grup WA, ramai sekali pembicaraan maupun berita kaitannya dengan kelompok Tani Pramba yang melakukan aksi di lahan konsesi PT Brokol di Prapatan. Tapi kami belum mau masuk pada ranah itu dulu. Meranah kenapa bermasalah itu, kami belum mau masuk ke situ. Kami mau cari tahu data dan fakta yang sebenarnya seperti apa sebenarnya. Karena tidak ada media yang ngangkat sejarahnya itu seperti apa. Pak, yang kami mau tahu itu, sebagai kelompok Tani Pramba, Bapak yakin kalau itu memang legalitasnya tanah itu milik Bapak? Kami mulai dari tahun 90 itu kami menduduki lahan itu dengan semua teman-teman kami yang ada itu. Kami menduduki lahan di HPH ini tadi sebanyak 50 hektar itu adalah mulai dari tahun 90 sampai sekarang. Artinya memang sejak tahun 90 kelompok tani kalian sudah membuka lahan di sana, ya? Membuka lahan Di lahan Inhutani? di lahan Inhutani. Kalau begitu ilegal dong Bapak, karena kan itu lahan Inhutani, Pak. Kok Bapak buka? Buka pada saat itu boleh dikatakan kami adalah ilegal, Pak. Dengan berjalannya waktu, kami salut Inhutani. Dia menyerahkan lahan itu ke Kelurahan Sebodobun dengan poin-poin yang dia berikan. Ada 3 poin. Apa aja poin? Poin pertama adalah untuk Kelurahan Sebodobun Berapa luas? 50 hektar. Oke. Nah, poin yang kedua untuk karyawan Inhutani 50 hektar. Oke. Dan Inhutani punya hati yang baik karena kami tadi sebagai ilegal, tetapi sudah jeripaya kami selama bekerja dan menduduki selama itu, sehingga kami juga dikasih 50 hektar. Yang Bapak sampaikan tadi apakah sekedar omongan atau memang Bapak punya bukti? Ini bukti surat Inhutani yang kami dapat, adalah buktinya ada. Ini dari Inhutani. Tahun berapa itu surat? Tahun 2001. Yang menyatakan bahwa areal mereka 150 hektar dibagi 3 tadi, Dibagi ya? 3. Ini Oke. adalah dari urutan keempat, poin 1, 2, dan 3. Oke, baik. Artinya memang betul Bapak awalnya memang masuk di sana secara ilegal, tetapi kemudian oleh Inhutani dilegalkan dengan diberi 50 hektar. Itu awalnya seperti itu. Oke, gitu ya. Terus begini Pak, dari 50 hektar yang ada, kan sudah dinyatakan Inhutani sebagai milik Pramba nih. Kemudian kan tidak cukup hanya itu Pak legalitas. Bapak selaku kelompok tani
harus mengurus surat-surat lainnya. Bisa jadi itu surat garapan, bisa jadi itu surat pelepasan, atau surat apa lainnya. Sampai hari ini memang sudah ada suratnya? Ada surat-surat yang berada, ada yang kami buat surat dari kelurahan membuatkan surat garapan, yaitu buktinya ada yang di depan kita sekarang. Ada berapa total surat semua, Pak? Ada total surat semua, ada 48 surat dengan total keluasannya bervariasi. Intinya totalnya tetap 50 hektar? Tetap 50 hektar, Pak. Tidak lebih ya? Tidak Sesuai lebih. dengan pernyataan Inutani? Sesuai dengan kami memiliki sesuai dengan pernyataan. Sekarang saya masuk pada esensi. Kalau memang seperti itu, bahwa bapak-bapak sudah punya surat, sudah diakui juga sama Inutani, lalu tiba penambangan PT Brokol, yang saya ingat betul periode 2013 sampai 2015, Brokol lagi concern besar-besaran pembebasan lahan di area perapatan. Bahkan saat itu ada janji mau membuat kota satelit, oke? Karena saking konsentrasi di sana. Pembebasan lahan pun booming di situ. Pertanyaan saya, lahan Bapak yang 50 hektar ini, apakah tidak masuk dibebaskan sama Brokol? Selama itu, kalau dikatakan sudah dibebaskan oleh Brokol, kami, semua anggota kami, pemilik lahan itu belum pernah. Belum pernah menerima? Satu pun belum pernah menerima pembebasan dari Brokol. Itu kan pengakuan Bapak secara omongan. Apakah PT Brokol pernah mengakui kalau memang mereka belum pernah bayar? Kalau mereka katakan bahwa mereka pernah bayar sama siapa, itulah yang selama ini kami kerjakan. Dari kami pemilik lahan di dalam kelompok Perambah 50 hektar itu, semua anggota itu satu pun belum pernah dia terima uang dari mereka. Dengan pembuktian berikutnya itu adalah di saat turun ke lapangan Tahun berapa? tahun 2017, Oke. dari kelurahan kepala kelurahan Sebodungun Pak Aidil Fikri, Bapak Camat Kecamatan Tanjung Redap Bapak Yuda Budi Santosa ya? Yuda Budi Santosa, Oke. RT 2 Sebodungun Bapak Darunsa, dengan 2 orang Brokol dan memasang titik koordinat. Siapa orang Brokol? Itu dari internalnya Brokol itu kami, pokoknya ada 2 Ada yang 2 ada bukti fotonya. Apa hasilnya di lapangan waktu itu? Atau Di- pernyataan Brokol? Pernyataan pada waktu itu dari pihak kelurahan suruh memasang titik koordinat apakah lahan ini sudah dibebaskan oleh Brokol. Ternyata dipasang titik koordinat dan buka peta bahwa lahan kami itu belum ada pembebasan. Dan Brokol pun menyatakan seperti itu? Brokol menyatakan Bahwa ada lahan pembebasan. kalian di tahun 2017 itu belum dibebaskan oleh Brokol. Itu. Kalau memang belum dibebaskan, kan yang ramai sekarang ini, Iya. kalian kan tiba-tiba kemarin mencoba menutup akses Ya. karena menganggap PT Brokol melakukan aktivitas pertambangan di dalam lokasi lahan kalian. Ya. Kalau memang belum dibebaskan, kenapa Brokol nambah? Dengan Brokol selalu mengatakan dia sudah membebaskan lahan tersebut. Loh, Jadi- 2017 tadi kan Dia mengatakan sekarang dia mengatakan bahwa dia sudah bebas, makanya dia menambang. Begitu hasil keputusan mediasi di Polsek dan turun ke lapangan dihadiri oleh Kapolsek sendiri, itu Brokol tidak bisa membuktikan yang lahan yang dibebaskan itu pada siapapun sampai sekarang belum bisa dibuktikan. belum bisa dibuktikan. Jadi ini sepanjang yang saya amatin Pak ya, maupun saya ikutin perjalanannya, bagi perusahaan tambang itu biasanya menghadapi persoalan-persoalan begini hanya ada 2 aja ilmunya itu. Pertama, dibilang bahwa lahan itu KBK, artinya masih ditentukan dengan status KBK. Yang kedua, dikatakan bahwa sudah dibayar.
Dari dua ini kita bicara dulu. Lahan Bapak ini KBK atau bukan? Bukan KBK, APL. HPL. APL ya. Buktinya ada. Ini dari kehutanan Tanam. mengatakan itu adalah HPL sehingga bisa surat kami bisa diterbitkan. Oke. Tata ruang juga Ya. Tata ruang juga mengatakan bahwa ini adalah APL. APL. Oke. sehingga surat kami bisa diterbitkan dan pajak kami bayar. Oke. Buktinya kalian bayar pajak sampai sekarang. Bukti Ya? bayar pajak sampai sekarang. Terus terkait sudah dibayar, tadi Bapak sudah jelaskan, Ya. sama sekali belum pernah ya. Belum pernah. Kalau begitu. Kemudian kemarin waktu kalian menutup akses itu kan sudah prosesnya kan sudah mediasi juga di Polsek nih. Polsek juga udah tahu bagaimana. Ya. Pada saat kemarin kalian di lokasi, infonya kalian dibubarkan sama Polsek, betul atau tidak? Dibubarkan sama Polsek. Kenapa? Alasan? Semua apa yang saya bicara itu tidak ditanggapi satu pun. Satu kata pun tidak Dasarnya Polsek membubarkan apa? Tidak tahu. Mereka membubarkan, kami membuat pondok untuk kebun kami sendiri di situ juga tidak dibolehkan. Hanya dibolehkan bahwa perusahaan silakan menambang terus. Apabila ada perkara nanti, berarti kalau dimenangkan oleh kami, kami tuntut. Itu bahasanya dari kepolisian. Baik Pak, kalau begitu tinggal nanti kami akan coba telisik lebih dalam dengan melihat ke lokasi dan ke beberapa pihak yang lainnya ya, untuk supaya ini juga beritanya menjadi berimbang dan harapan kami semoga yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kalau memang masyarakat yang benar, ya semoga kalian mendapatkan haknya. Ya, terima kasih banyak. Beraunews.com, media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Beraunews.com, media online, selalu membangun lewat berita.